Saya juga merasa pertolongan Tuhan semakin hari semakin sehat berkat doa Bapak Ibu Bro and Sis sekalian juga. Dan juga bukan cuma doa tapi perlu ada upaya. Saya sering sharing dengan Bapak Ibu Bro Sis sekalian bagaimana menjaga pola hidup sehat. Dan ternyata itu sangat penting juga. Demikian buat kita yang studi, melayani, bekerja di Korea. Kita perlu untuk terus belajar. Karena belajar itu seumur hidup. Teristimewa kita belajar daripada Tuhan. Dan sampai hari ini saya merasakan pertolongan Tuhan. Sudah semakin sehat. Sehingga saya teringat bagaimana kalau saya mengalami masa-masa krisis yang cukup krusial yang membuat saya takut, risau ya. Ketika operasi yang lalu, bahkan juga mengalami tekanan mental, jauh dari keluarga. Tapi kalau saya berjumpa dengan teman-teman jemaat sekalian, kita punya nasib yang mungkin beda-beda tipis ya. Karena kita sama-sama ada di perantauan. Rindukah dengan keluarga? Pasti ya. Rindu dengan keluarga, tetapi kalau Tuhan percayakan kita ada di sini, itu adalah bagian dari kepercayaan Allah. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tidak semua orang dapat kepercayaan, kesempatan seperti yang kita alami sekarang. Mungkin kita mengeluh, ya betul ya. Saya juga mengeluh, aduh beratnya studi ya. Makanya yang lalu saya beberapa insomnia ya. Itu yang menyebabkan juga saya sakit. Tapi setelah saya belajar tentang kesehatan, Tuhan kasih hikmat lah ya. Ternyata saya harus ubah pola hidup saya, mindset saya. Tidur jangan terlalu larut ya. Minum air banyak. Ya puji Tuhan saya berusaha untuk minum 2,5 liter air ya. Sekitar berapa itu? 10 gelas dalam satu hari. Tapi kalau malam dikurangi ya. Terutama pagi sampai sore, ini tantangan juga ya. Selain olahraga, sekarang saya semakin sehat. Dan bagaikan tubuh kita yang butuh air supaya dia detox ya. Supaya membersihkan tubuh kita dari racun-racun, membuat ginjal kita sehat. Demikianlah hidup kita. Setiap hari saya dan saudara butuh air kehidupan. Amin. Dan air kehidupan kita dapatkan tidak di kilang, tidak di dispenser. Itu air biasa. Air kehidupan hanya kita bisa dapat ketika kita, saya dan saudara ada di hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Di kilang, di pabrik, di jalan. 1-2 kata patah saja yang kita ucapkan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, aku menyembahmu. Meskipun sangat penat mungkin kita bekerja di kilang, di pabrik, tapi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, 1 kalimat saja kita puji Tuhan, kita akan merasakan air kehidupan itu. Saya teringat akan kebaikan Tuhan, itu sebabnya saya mau membagikan tentang talenta. Mungkin tema ini adalah tema yang sudah banyak kali kita dengarkan, tema yang sangat terkenal bahkan dari kita Sunday School, sekolah minggu. Tetapi saking banyak kali kita dengar, terkadang kita lupa untuk mengembangkan, untuk mempersembahkan apa yang kita miliki yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita mau bicara tentang tema ini. Coba kita baca 2, 3. Memaksimalkan talenta di hadapan Allah, bukan di hadapan pendeta. Itu nomor sekian. Tapi di hadapan Allah. Apa itu talenta? Ya. Oke, kita baca dulu di Matius pasal 25. Kita buka ayatnya dulu, ayat 14 mulai sampai 30. Boleh kita baca bergantian, ini cukup panjang. Perumpamaan tentang talenta, saya baca dulu ayat 14 ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jemaat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia menghitung tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah punya Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu satu-satunya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta ini. Itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, boleh kita kembali ke slide. Nah, oke, next slide. Jika di hadapan kita ada handphone sebelumnya, ya. Menurut teman-teman, mana yang paling berharga, paling bernilai? Handphone, apalagi iPhone ya. iPhone berapa yang terbaru sekarang? Ya, oke. Atau obeng, screwdriver, obeng tua dan berkarat. Mana yang paling bernilai? Handphone ya. Teman-teman, betul? Handphone ya. Lebih bernilai, lebih berharga, more valuable, lebih bernilai, lebih berharga. Karena apa alasannya? Lebih mahal, ya, lebih top, lebih tren, ya kan? Tapi coba ini ya. Bagi seorang mekanik, bagi seorang technician, bagi seorang teknisi, ketika dia sedang bekerja, mana yang lebih berharga? iPhone, handphone, atau obeng screwdriver tua berkarat pada masa kerja? Screwdriver. Kalau di Indonesia kami sebut obeng, sama kan? Tidak ya? Luar biasa unik kita bahasa Indonesianya, obeng. Menurut teman-teman, bagi seorang mekanik mana lebih berharga, yang kiri atau kanan? Ya, betul ya. Mungkin tergantung ya. Siapa tahu screwdriver mekaniknya mau lihat tutorial YouTube. Gimana cara memperbaiki mesin, saat itulah handphone akan berguna. Tetapi kalau mau memperbaiki mesin ini, maka yang lebih berharga ini ya, betul, daripada handphone mahal ya, tapi mungkin cuma jadi ganjalan meja gitu yang bergoyang ya. Jadi ini masalah fungsi ya, the function, fungsi. Handphone akan berguna kalau untuk komunikasi, tentu bukan obeng, bukan screwdriver. Tapi sebaliknya bagi seorang mekanik, technician yang paling berguna saat bekerja, teman-teman ada yang kerja kayak gini, ya, di mesin ya, seperti ini, yang paling berguna, bermanfaat adalah obeng. Ya, seperti itu. Ya, demikianlah perumpamaan atau ilustrasi tentang
talenta sebetulnya ya. Next slide. Oke. Apa sih itu talenta ya? Talenta, kalau di dalam Alkitab kata talenta itu punya beragam makna ya. Secara historis talenta itu seperti satuan mata uang pada zaman itu. Kalau di sini kita won ya. Kalau pada masa Yesus ya di Perjanjian Baru talenta itu mata uang ya. 1 talenta emas atau perak itu setara dengan upah kerja buruh kasar, worker, upah, gaji daripada buruh itu selama kurang lebih 20 tahun. Upah selama 20 tahun. Kurang lebih sekitar mungkin 6.000 dinar ya. Wah, itu mahal sekali. Sudah berapa tahun teman-teman kerja? Apalagi kalau 20 tahun ya. Kalau 20 tahun ada di sini, kira-kira berapa yang bisa dikumpulkan ya? Langsung membayangkan. Tapi juga itu sebanding dengan pekerjaan yang akan kita lakukan ya. Nah, jadi talenta itu menggambarkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Dan di Matius pasal 25 ini talenta itu berasal dari perumpamaan Yesus. Nah itu talenta, saya persingkat saja, itu adalah benih ya. Bedakan benih dan buah. Sama tuh dalam pertanian. Benih, seed atau buah, fruit. Buah itu berasal dari ya harus first time dari benih. Benih yang jatuh di tanah dia harus mati, gitu kan? Baru dia disiram, bertumbuh, baru kemudian nanti menghasilkan daun dan juga buah. Jadi talenta itu bukan cuma sekedar buah, tetapi dia sebenarnya juga adalah benih. Ya. Benih yang ditanam gitu. Benih yang ditanam. Nah, mungkin ada yang menyamakan itu dengan kemampuan, potensi atau bakat. Itu sebabnya ada para ahli yang bilang sebenarnya kita manusia itu belum sepenuhnya menggunakan otak kita dengan benar, dengan maksimal, ya. Masih bisa dipaksa lagi gitu, masih bisa jadi pernah nggak ada di situasi yang kepepet, situasi yang genting, yang sangat urgent, ya. Ada yang pernah dikejar anjing dulu? Ada? Ya, tiba-tiba seperti ada kekuatan ekstra ya untuk bisa melompati pagar. Saking tingginya dia melompati pagar, bisa melompati pohon jambu tetangga dan memetik jambu untuk dimakan, gitu. Nah, jadi talenta itu bicara tentang potensi juga, bicara tentang kemampuan. Ya, karena ada ahli yang mengatakan bahwa kemampuan manusia itu ya 1% ya bakat, potensi, tapi sebenarnya 99% itu kerja keras. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang merasa rendah diri mungkin karena talenta saya itu tidak seperti punya dia gitu. Di pembacaan kita ini ada berapa orang yang ditampilkan di talenta? 3 orang. Yang satu dipercayakan berapa talenta? 5 talenta. Yang 2 talenta, dan yang terakhir cuma 1 talenta. Mungkin kita akan langsung berpikir, apakah adil yang 1 5, 2 dan 1 gitu. Kembali lagi kita mempelajari bahwa talenta itu dia bukan dia lebih daripada sekedar potensi, lebih dari sekedar kemampuan, lebih dari sekedar apa yang kita miliki. Karena talenta itu berasal daripada kedaulatan Tuhan. Talenta itu adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang 1 orang 5 talenta, dia kembangkan menjadi 10 talenta. Berarti 100% ya. 5 tambah 5, 10. Yang kedua, 2 talenta menjadi 4 talenta. 100% juga. Tetapi yang 1 talenta cuman apa? Dia simpan gitu. Dia simpan. Okay, next slide. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang talenta di Alkitab itu ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari. Ini gambarnya. Yang pertama Musa. Siapa yang kenal Musa? Bisakah kita gambarkan Musa itu seperti apa? Moses. Dia seorang leader, seorang pemimpin yang membawa orang Israel keluar dari tanah perhambaan menuju ke tanah Kanaan. Musa
pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, ya, dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, apa yang terjadi? Dia merasa gugup, dia merasa gagap. Gagap itu apa ya? Dia bilang, Tuhan, saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai ngomong, saya tidak pandai melayani. Itu maksudnya. Dengan kita, Tuhan, saya tidak pandai melayani, Tuhan. Saya tidak, apa yang saya punya tidak seperti dia. Apa sih yang saya punya yang saya bisa berikan gitu. Mungkin sama seperti Musa. Tetapi dia tidak punya talenta sama seperti dia mulai bandingkan dirinya dengan kakaknya Harun. Kenapa bukan Harun saja yang Tuhan pilih? Harun itu jago bicara, fasih lidah. Tetapi saya ini mau ngomong gugup gitu. Mau ngomong tidak bisa gitu. Tetapi kenapa Tuhan pakai dia? Pada satu saat ketika dia mau memimpin bangsa Israel, ya, dikejar oleh orang-orang Mesir di dalam Keluaran. Apa yang terjadi? Di belakangnya ada pasukan Firaun, kiri kanan padang belantara, dan di depan ada laut Teberau, laut Kulsum. Ya. Orang-orang Israel berteriak, bahkan juga Musa. Dia tidak punya talenta yang besar, tidak punya potensi kemampuan yang hebat. Tetapi saya percaya karena dia dipilih oleh Tuhan, dia dipercayakan oleh Tuhan, dan dia berseru kepada Allah, maka Tuhan memakai apa yang ada pada dirinya. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Gitu. Dia tidak punya pedang, dia tidak punya panah, dia tidak punya handphone, dia tidak punya emas. Yang dia punya pada waktu itu adalah apa yang dia pegang ini? Tongkat. Apa yang di tanganmu, Musa? Tongkat. Dari tongkat kayu yang sederhana yang mungkin tidak berguna, tidak bermanfaat, Tuhan pakai, Tuhan ubahkan itu, ada kuasa di sana, sehingga ketika dia mengacungkan itu menunjuk ke laut Teberau, laut Kulsum, maka laut Teberau menjadi terbelah dua, sisi kiri dan kanan tembok air, sehingga orang Israel mampu berjalan di tanah yang kering. Mereka terluput dari maut, dari kejaran pasukan Firaun yang membunuh mereka, dan mereka mampu menyeberangi laut Kulsum. Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat kayu yang sederhana. Tetapi karena Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang mempercayakan, maka ada kedaulatan, ada kuasa Tuhan di sana, sehingga ketika diacungkan itu ke laut Kulsum, laut Teberau, mujizat Tuhan terjadi. Saudara, teman-teman, bro and sis, Bapak Ibu sekalian, apa yang ada pada dirimu saat ini? Tuhan tidak menunggu apa yang kita punya besok, tetapi apa yang ready, yang siap kita persembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Bolehkah kita bertanya kepada Tuhan sekarang? Bro Elson, apa yang kau miliki? Berikanlah itu kepada Tuhan. Bukan maksudnya semuanya ya langsung persembahkan, bukan. Tetapi itu melalui sebuah proses. Dan yang paling Tuhan mau adalah hati kita berikan untuk melayani Tuhan. Amin. Itulah talenta, itulah kepercayaan. Talenta bukan cuma bicara uang seperti di Perjanjian Baru, tetapi itu bicara tentang kepercayaan. Sebab talenta itu adalah benih, adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak boleh kita simpan, tetapi harus kita kembangkan, harus kita maksimalkan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tokoh Alkitab yang berikut adalah Daud. Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang yang sederhana. Dia tinggal di padang, menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor saja. Tidak pernah termuncul dalam pikirannya untuk bisa menang melawan raksasa, the giant Goliath. Tidak pernah mungkin muncul dalam pikirannya dia bisa menjadi raja. Karena dia adalah seorang yang sederhana, dipercayakan cuma menjaga domba 2-3 ekor itu. Tetapi Tuhan berikan kepada dia kepercayaan, dari yang sedikit di tangan yang tepat, di tangan Tuhan, dia mampu untuk memaksimalkan itu. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Goliat, dia mampu membunuh Goliat. Bukan karena dia, tetapi dia datang karena nama Tuhan semesta alam. Saudara, ini berkat oleh Tuhan,
Mungkin jangan pernah kita bilang saya tidak bisa apa-apa. Sebab Tuhan memberikan kepada kita tangan untuk bekerja, telinga untuk mendengar, meskipun tidak semua yang baik yang kita dengar, betul? Dikilang. Atau semua baik-baik saja yang kita dengar ya. Mungkin ada banyak makian, ada banyak kata-kata kotor yang kita dengar, ada banyak informasi yang negatif ya, yang palsu, yang muncul. Belum lagi ketika kita scroll medsos, ada banyak hal negatif yang perlu kita filter gitu, supaya kita tidak makan hati ya. Makan kimchi boleh, makan hati jangan ya. Apalagi kalau seperti tadi kita sempat ngobrol ya di mobil, sekarang lagi panas, serang menyerang antar netizen negara. Ada yang tahu itu? Ya, ada isu seperti itu ya, bagaikan perang dunia. Kalau perang dunia itu kan ya saat negara kita berdoa supaya tidak terjadi perang, supaya damai terus, supaya kita bisa kerja dengan lancar di Korea. Amin. Ya. Tetapi ternyata perang itu bukan cuma senjata lawan senjata. The power of netizen, saling serang ya. Negara itu saling serang dengan kata-kata yang melemahkan satu dengan yang lain. Mungkin nanti kita perjelas sebentar ya. Ya. Kita berdoa supaya itu tidak berimbas dengan kita. Buat teman-teman juga yang bekerja di Korea ini, nikmatilah semua kepercayaan Tuhan selagi ada waktu. Firman Tuhan di bagian yang lain berkata, bekerjalah selagi hari siang. Oh berarti Pak Pendeta kalau malam jangan bekerja overtime, bukan. Kalau teman-teman dapat overtime disyukuri, amin. Ya, kerja sampai malam, bukan begitu ya. Firman Tuhan maksudnya bekerjalah selagi hari siang. Kira-kira apa maksudnya? Kita bandingkan siang dan malam. Artinya ya pada masa itu penulis Alkitab memang mengambil illustration yang, kecuali dia mungkin dia hidup di zaman sekarang, dia bisa kasih illustration overtime ya. Tapi penulis Alkitab pada masa itu dia relevansikan, dia cocokkan dengan orang-orang memang pada masa itu paling banyak bekerja siang. Kenapa? Kalau siang lebih apa? Lebih terang itu maksudnya. Kalau sekarang udah banyak lampu, tapi dulu ya lampunya penerangannya api unggun mungkin ya, obor kalau malam. Agak susah kerja malam waktu itu ya. Kalau sekarang kerja malam oke-oke saja, asal ada coffee. Banyak yang kerja malam ya, asal ada coffee ya bisa. Apalagi kalau ada teman ngobrol, paling bagus itu ya. Cuman memang ya secara kesehatan kalau kerja malam juga kita perlu pertimbangkan baik-baik ya. Itu makanya firman Tuhan berkata bekerjalah selagi hari siang, karena terang, lebih fresh, betul. Kalau kerja siang tidak terlalu mengantuk juga ya. Nah, artinya apa? Bekerjalah selagi kesempatan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Selagi hari masih siang, artinya selagi Tuhan berikan kesempatan, kita ada di tempat ini, kita bekerja dengan maksimal, karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Berikut. Nah, bicara tentang talenta, kita juga perlu mewaspadai yang namanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin ya mulai lirik kanan kiri, talenta saya tidak seperti dia, punya saya tidak seperti punya dia. Ini itu banyak buat stres kita. Di kilang, di pabrik mungkin kita lihat kenapa dia paling besar gajinya, padahal saya lebih lama. Adakah yang punya pengalaman seperti itu ya? Mulai lihat teman naik gajinya lebih cepat, dapat lebih banyak dari saya, saya mungkin paling baik, tapi kenapa saya yang paling kena marah gitu. Nah, kalau kita sudah mulai banding-bandingkan ya, compare diri kita dengan orang lain, itu banyak kali membuat diri kita stres dan juga depresi ya gitu. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti ini, seperti perumpamaan tentang talenta ini ya. Yang dapat 1 talenta kemungkinan besar dia iri. Kok dia dapat 5, dia dapat 2? Ya sudah, berarti Tuhan saya ini dia pilih kasih. Makanya dia jawab pada Tuhan, saya tahu Tuhan itu kejam, menuai di tempat yang Tuhan tidak
tabur, makanya saya simpan saja talenta itu. Ini semua sebenarnya adalah penggambaran dari realita hidup. Kehidupan ini tidak seindah, tidak semanis drama Korea, tidak seindah, tidak semanis harapan kita. Sudah begitulah realita kehidupan yang mungkin nanti kita bisa ceritakan kepada rekan keluarga kita di kampung. Betapa luar biasanya perjuangan Bapak Ibu studi pelayanan dan kerja di Korea. Ya, seperti itu. Ya ini kan di dalam Matius ya. Ya mungkin kita pikir bahwa perumpamaan tentang talenta artinya sang Tuhan itu menggambarkan tentang Tuhan ya, yang empunya. Tetapi di sisi yang lain Tuhan mau menggambarkan bahwa karena Tuhan tidak langsung menyebut dirinya itu adalah Tuhan yang mempunyai talenta. Ini hanya penggambaran saja. Ini adalah simbol bahwa yang punya satu talenta kan sebenarnya dia mengeluh. Ya, kalau saya menafsirkan ya, dia mungkin iri, dia mungkin mulai membandingkan. Saya kok cuma punya satu, dan dia mulai berarti mulai timbul prasangka gitu. Mulai timbul berarti Tuhan saya ini jahat. Kalau saya kerja kemungkinan saya tidak digaji. Itu contoh ya. Tapi itu adalah realita kehidupan. Saya kalau ngobrol dengan teman-teman mungkin ada yang sempat seperti itu, belum digaji, sempat tidak digaji gitu. Itu sudah digambarkan oleh Alkitab bahwa kehidupan dunia ini memang tidak selalu baik-baik saja. Tetapi yang perlu kita siapkan adalah hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini tidak mudah ya. Menjaga hati. Coba kita sama-sama katakan, menjaga hati. Bilang kiri kanan, ayo jaga hatimu. Jaga hati itu banyak ya. Menjaga hati itu sama seperti ya salah satu cara untuk menjaga talenta kepercayaan yang Tuhan berikan. Ternyata nggak gampang memang mau jaga hati ya. Kalau kita sering dimarahi, mulai membandingkan sama seperti yang punya satu talenta ini, apalagi mulai punya prasangka dia jelek, bos saya ya. Apakah sajanim kita seperti Tuhan yang punya talenta ini? Atau bisa lebih ini ya? Ya itulah realita kehidupan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi sebenarnya, mau terima 5, mau terima 2, 3, 1, jangan kubur talenta itu. Jangan simpan, dan tetaplah kerjakan bagian kita dengan takut akan Tuhan. Amin. Ya. Kerjakanlah bagian kita. Sebab Tuhan sementara mengerjakan bagiannya yang terbaik untuk saya dan saudara. Ketika ada saat kita merasa Tuhan saya tidak mampu, maka mungkin tangan kita sedang bekerja, hati kita sudah tidak mampu. Berserahlah, angkatlah tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk membantu. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kuncinya. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Meskipun seperti yang dapat talenta ini tidak selamanya sesuai dengan harapan, tetapi kerjakanlah itu dengan takut dan gentar. Jangan kubur talenta. Jangan merasa saya ini debu, saya tidak ada arti. Sebab di hadapan Tuhan kita itu begitu berarti. Saya dan saudara sangat berharga di hadapan Allah. Next slide. Ya, oke. Ada dalam ilmu pengetahuan ada yang namanya the Matthew Effect. Itu sebenarnya diambil juga dalam Matius ini. The Matthew Effect itu apa? Ini menurut penelitian ya, menurut riset bahwa yang punya banyak akan diberi lebih banyak. Pernah nggak mengalami atau baca berita seperti itu? Orang kalau punya banyak itu akan lebih dipercaya dan akan lebih ditambah banyak. Itu seperti itu. Tapi ini bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Makanya mulai banyak orang yang mulai membeda-bedakan perlakuan ya. Gitu. Si dia karena banyak uang, perlakuannya lain. Lebih di apa kalau lebih banyak uang? Lebih dihormati, betul? Lebih dapat tempat VIP, ya kan? Eksklusif gitu.
Itulah keadaan dunia, ya. Ya, itu dia terambil juga di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ini. Karena yang punya banyak 5 akan diberi lebih banyak. Tapi pada dasarnya kenapa yang 5 itu akhirnya dapat lebih banyak? Yang 2 juga dapat lebih banyak. Karena yang punya 5 talenta dan 2 talenta mau memaksimalkan, mereka mau bekerja, mengembangkan apa yang mereka punya. Saudaraku, apa yang engkau miliki? Talenta itu bicara tentang karunia rohani, kepercayaan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Lebih sederhana lagi, talenta itu juga bisa bicara tentang waktu yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Sudahkah kita memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan? Gitu. Talenta itu bicara tentang apa? Ya, talent, potensi yang kita berikan. Engkau jago masak misalkan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Engkau bisa menyanyi, kita bisa melayani Tuhan dengan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Memang kita semua, bahkan tim musik, tidak ada yang profesional di antara kita. Tetapi kita tetap senang-senang saja mensyukuri yang Tuhan berikan. Sehingga saya merasa beruntung, bersyukur sekali ya, di Korea ini bisa melayani, ya, bisa memainkan keyboard. Meskipun skill saya pas-pasan, tapi saya tahu yang saya layani adalah Dia yang empunya talenta, Raja di atas segala raja. Kalau saya di kampung belum tentu saya dapat kesempatan melayani seperti ini. Puji Tuhan. Saudara, selagi ada kesempatan, selagi hari masih siang, yang kita miliki 1, 2, 3, berikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Giving your best for the Lord. Amen. Iya, gitu. Gunakan keahlian kita benar-benar, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena semakin kita mengasah skill kita, memberi waktu kita yang terbaik, maka Tuhan pasti tahu memberi yang terbaik. Itu sebabnya banyak kali saya bilang kepada pelayan, ya, misalkan WL, worship leader, bisa kirim lebih awal lagunya. Tujuannya apa? Ya, supaya teman-teman pemain musik, singer bisa belajar gitu. Bisa belajar lebih awal lagunya. Coba-coba di rumah, supaya ketika hari Minggu kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena yang kita layani Dia adalah Raja di atas segala raja, yang empunya pelayanan, bahkan yang empunya hidup kita. Next slide. Oke. Di dunia ini ada banyak contoh juga ya, orang-orang yang mampu memaksimalkan potensi, kemampuan, talenta yang mereka miliki. Kenal salah satu orang terpintar di dunia, namanya Albert Einstein, ya, IQ mungkin dia paling tinggi, atau mungkin sudah ada yang lebih tinggi dari dia. Pencipta penemu atom. Ya, waktu Albert Einstein ini masih kecil, ternyata dia pernah dianggap bodoh gitu. Karena lamban bicara. Wah, ini mulai guru-guru harus perlu hati-hati juga ya. Dia dianggap bodoh karena lambat bicara. Ternyata belum tentu orang yang lambat bicara dia adalah orang yang bodoh gitu ya. Ya, Einstein seperti itu. Gurunya pernah ngomong, pernah cakap, kamu nggak akan jadi apa-apa. Ya, tetapi ternyata Einstein mampu mengasah rasa ingin tahunya sehingga dia menjadi salah satu orang yang terpintar di dunia. Contoh lain, ini yang suka makan ayam goreng, tahu siapa? Ada, nggak boleh sebut merek kayaknya ya. Kalau makan ayam goreng ada kan foto gambar kakek yang putih rambutnya, ya, namanya apa? Colonel Sanders, ya. Ternyata Colonel Sanders itu dia sukses bukan di usia muda. Gitu. Itu sebabnya kalau engkau masih muda dan merasa, kenapa saya belum sukses? Kenapa saya belum diberkati? Kenapa saya belum punya banyak? Jangan menyerah. Masih banyak contoh orang yang sukses bahkan di usia tua. Seperti siapa? Colonel Sanders. Ya, kalau mungkin saudara pernah baca ya, biografi perjalanan hidupnya. Dia katanya pernah berkali-kali ditolak kerja. Kalau mau bicara tentang berkali-kali ditolak kerja, mungkin teman-teman lebih pengalaman ya. Ditolak kerja, wah gitu ya. Dia punya banyak impian, punya banyak cita-cita.
tapi dia nanti sukses di usia 65 tahun. Hari ini saya mulai merasa tua, ya, berulang kali 4. Udah mau 40 ya, 38 tahun dalam anugerah Tuhan. Ya, kadang saya merenungkan mungkin ada yang belum tercapai, tapi semuanya saya serahkan kepada Tuhan yang mempunyai talenta itu. Colonel Sanders dia pernah ditolak ya berapa kali. Sampai akhirnya dia fokus pada ini. Itu sebabnya yang punya skill masak boleh juga ini ya. Dia fokus pada satu ini, resep ayam goreng ya, fried chicken. Dia punya resep khusus ya, tapi bahkan ketika dia sudah punya resep khusus ya, waktu dia mau jual belum langsung sukses. Kalau kita baca ya, dia harus door to door, rumah ke rumah, ditolak ya, tetapi akhirnya ternyata dia bisa sukses. Masa muda kita jangan pernah merasa minder dan jangan pernah merasa terlambat. It's better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Gitu. Tidak pernah ada kata terlambat, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oh, ini salah satu idola saya, CR7, Cristiano Ronaldo ya. Banyak yang membandingkan dia dengan Messi yang penuh dengan talenta bakat, tapi saya senang keduanya. Tapi salah satu yang senang dengan CR7 ini ya, dia mungkin tidak terlahir dengan bakat yang hebat, tapi dia adalah seorang yang pekerja keras gitu, mau memaksimalkan potensi yang ada di dirinya. Sehingga katanya dia itu orang yang pertama datang latihan dan paling terakhir pulang. Gimana itu? Orang yang paling pertama datang untuk exercise, untuk latihan sebelum main bola, dan orang yang paling terakhir pulang. Itu tandanya dia adalah salah satu seorang pekerja keras. Kalau saya ngomong CR7 nanti netizen yang pro Messi itu bisa protes ya. Tidak seperti itu. Artinya bahwa upgrade lah skill kita dengan latihan, dengan kerja. Ya, upgrade juga tabungan kita. Dengan kita bekerja keras dan mendasarkan itu semua di atas firman Tuhan. Amin. Itu adalah yang membuat kita spesial. Mengapa kita orang Kristen spesial? Mungkin kalau kita bandingkan dengan yang lain, orang yang tidak kenal Tuhan, mereka juga diberkati, puji Tuhan. Tidak perlu merasa iri dengan mereka yang diberkati meskipun mereka tidak kenal Tuhan. Karena satu poin plus kita yang istimewa, kalau kita anak Tuhan, ketika engkau diberkati, ya, kita punya jaminan hidup yang kekal yang Tuhan berikan buat kita. Bukan cuma untuk hidup yang sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Kerja keras, kerja dengan smart. Next, pesan penutup bagi kita. Tuhan menaruh. Boleh kita baca sama-sama? Kebaca nggak ini ya? Oke. Tuhan menaruh bukan tanpa alasan. Anda adalah bejana yang sedang diisi talenta yang baru. Seperti lagu tadi, bagaikan bejana. Bukan bagaikan bencana ya, tapi bagaikan bejana. Puji Tuhan, yang siap dibentuk. Tahu bencana? Bejana ya, itu kayak contoh apa ya? Periuk ya. Kalau di kampung kami ada itu yang tukang periuk yang suka dari tanah ya, tanah liat. Kita diibaratkan seperti dibentuk. Mungkin saat ini terasa, Tuhan saya sakit-sakit. Bukan cuma badan sakit Tuhan, hati saya sakit. Itu tandanya kita kayak bejana, sementara dibentuk. Tapi tujuannya seperti menjadi seramik, menjadi keramik yang indah untuk tujuan Tuhan yang mulia. Yang kedua, boleh baca 2-3. Jangan gugur mimpi di bawah kelelahan. Saya tahu kita memang sangat lelah, tapi luar biasa. Yang hadir saat ini, yang mengikuti onsite juga, Tuhan tahu ya, kadang-kala kita memang tidak bisa datang, tetapi kita saling support, doa satu dengan yang lain. Amin. Ya. Kelelahan itu wajar, tapi Tuhan mencari orang yang setia, bukan yang paling hebat. Di luar sana banyak yang paling hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang setia. Yang ketiga, 2-3, gunakanlah waktu di Korea ini untuk
belajar. Bukan berarti belajar seperti saya yang tadi. Belajar dalam segala hal. Dan saya percaya tidak akan pernah usang skill itu. Talenta, baik melayani, baik skill kita mungkin ketika bekerja. Bahkan juga belajar bersosialisasi, belajar untuk melayani. Karena yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan berkata, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Itulah talenta. Mau menjadi yang 5 talenta, 2 atau 1 talenta, kembali lagi kepada kita. Kembangkanlah apa yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Worship Leader.